Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bicara nafkah, kebanyakan orang langsung kepikir soal uang belanja, tagihan listrik, atau biaya sekolah anak. Memang, itu semua termasuk nafkah penting yang wajib dipenuhi suami. Tapi ada satu jenis nafkah yang sering dilupakan, padahal pengaruhnya besar banget untuk kebahagiaan rumah tangga, nafkah batin. Nah, jangan buru-buru mikir ini cuma soal hubungan fisik. Ya, nafkah batin itu lebih luas, lebih dalam, dan nyentuh hati istri sampai bikin dia bahagia lahir batin. Bahkan kalau nafkah batin ini dijaga dengan baik, suasana rumah bisa jadi lebih hangat, hubungan makin mesra, dan rasa cinta nggak mudah luntur walau umur pernikahan sudah puluhan tahun. Satu, nafkah batin itu bukan sekadar kewajiban ranjang. Banyak yang salah paham. Nafkah batin memang mencakup hubungan fisik, tapi bukan berarti hanya itu. Intinya, nafkah batin adalah segala bentuk perhatian, kasih sayang, dan kedekatan emosional yang bikin istri merasa dicintai sepenuh hati. Kalau suami hanya memberi nafkah lahir tanpa memperhatikan batin, istri bisa merasa hampa. Dia mungkin tetap menjalani peran sebagai istri dan ibu, tapi di hatinya ada ruang kosong yang gak terisi. 2. Sentuhan dan pelukan sehari-hari. Percaya atau enggak, pelukan singkat di pagi hari atau genggaman tangan saat jalan bareng bisa jadi vitamin hati buat istri. Sentuhan fisik yang hangat bukan cuma untuk momen-momen tertentu, tapi justru harus jadi kebiasaan harian. Ketika istri sering mendapat pelukan dan sentuhan penuh cinta, otaknya melepaskan hormon oksitosin, hormon kebahagiaan, yang bikin dia merasa aman dan dicintai. Efeknya, dia jadi lebih rileks, senang, dan semangat menjalani hari. 3. Waktu berkualitas tanpa gangguan. Banyak suami merasa sudah cukup hadir di rumah, padahal fisiknya di rumah tapi pikirannya di HP atau pekerjaan. Nafkah batin yang benar itu termasuk menyediakan waktu berkualitas khusus untuk istri. Gak harus liburan mahal kok. Bisa sesederhana ngobrol berdua setelah anak tidur, makan malam tanpa gadget, atau sekadar duduk santai di teras sambil minum teh. Yang penting, di momen itu suami benar-benar fokus pada pasangan. 4. Komunikasi dari hati ke hati. Istri itu senang didengarkan. Kadang dia bercerita bukan karena butuh solusi, tapi karena ingin suaminya mengerti perasaannya. Nafkah batin berarti siap menjadi telinga yang sabar, bukan langsung memotong atau menghakimi. Coba tanya kabarnya setiap hari, dengarkan cerita kecilnya, dan tanggapi dengan empati. Dengan begitu, istri merasa dihargai sebagai pribadi, bukan hanya sebagai pengurus rumah. 5. Pujian dan apresiasi. Jangan pelit memuji. Istri yang setiap hari berusaha tampil rapi, masak makanan enak, atau mengurus rumah dengan baik layak dapat apresiasi. Pujian sederhana seperti, "Masakan kamu enak banget," atau "Kamu cantik hari ini," bisa bikin hatinya mekar. Kalau suami nggak pernah memuji, istri bisa merasa usahanya sia-sia. Padahal, kata-kata positif dari pasangan bisa jadi sumber semangat yang luar biasa. 6. Keharmonisan di ranjang. Oke, kita masuk ke bagian yang sering dianggap sensitif. Nafkah batin juga termasuk hubungan intim yang sehat, nyaman, dan saling membahagiakan. Di sini, kuncinya adalah komunikasi terbuka tentang kebutuhan dan kenyamanan masing-masing. Suami perlu peka, bukan hanya memikirkan kepuasan sendiri, tapi juga memastikan istri merasa dicintai dan dihargai. Momen ini harus dibangun dengan kehangatan, bukan terburu-buru atau terkesan sekadar kewajiban. 7. Dukungan emosional dan mental. Hidup kadang penuh tantangan, pekerjaan, anak, kesehatan, keuangan. Nafkah batin berarti suami menjadi pendukung setia di semua situasi. Saat istri lelah, beri semangat. Saat dia menghadapi masalah, jadilah tempatnya bersandar. Ketika istri merasa punya pasangan yang selalu ada untuknya, rasa cintanya makin dalam. Dia merasa aman, kuat, dan berharga. 8. Perhatian pada hal-hal kecil. Kadang kebahagiaan datang dari hal-hal sederhana. Menyiapkan segelas air hangat untuk istri di pagi hari, mengingatkan dia minum obat, atau mengantar jemput walau jaraknya dekat.
Hal-hal kecil ini menunjukkan bahwa suami benar-benar peduli. 9. Konsistensi itu penting. Nafkah batin yang benar bukan dilakukan hanya saat mood bagus atau di awal pernikahan saja. Justru konsistensi yang bikin istri merasa cinta suaminya tulus. Kalau hanya sesekali, efeknya tidak akan bertahan lama. Nafkah batin yang benar itu menyentuh dua sisi, hati dan tubuh. Ini tentang membuat istri merasa dicintai, dihargai, aman, dan dihormati. Ketika nafkah batin terpenuhi, kebahagiaan istri akan terpancar ke seluruh keluarga. Hubungan jadi lebih harmonis, anak-anak tumbuh dalam suasana penuh kasih, dan rumah terasa seperti tempat paling nyaman di dunia. Jadi, buat para suami, yuk mulai perhatikan nafkah batin ini. Bukan cuma demi kewajiban, tapi demi kebahagiaan bersama. Karena istri yang bahagia akan selalu mencintai dan mendukungmu sepenuh hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.